Oke, baiklah. Tes. Terdengar ya suara saya? Terdengar, Pak. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali perkuliahan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi pada hari ini kita akan memulai ya perkuliahan kita yang pertama setelah UTS atau setelah MIT. Nah, saya akan masuk langsung ke uji persyaratan. Ini merupakan bagian dari statistik inferensial. Ya, mungkin sebelum ini sudah pernah dijelaskan oleh Bu Herida ya, waktu pertemuan-pertemuan awal ketika menjelaskan konsep dasar dari statistik, bahwa statistik itu nanti bisa dibagi dua bentuk ya, dua macam. Nah, yang pertama itu adalah statistik deskriptif dan yang kedua adalah statistik inferensial. Nah, kemudian statistik deskriptif ini harusnya sudah dipelajari ya sampai selesainya UTS. Kemudian kita akan membahas statistik inferensial dimulai dari setelah UTS ini. Dan ini adalah pembahasan yang pertama yang yaitu adalah uji persyaratan. Nah, eh, eh, nah jadi yang dimaksud dengan uji persyaratannya adalah karena dia eh, menjadi syarat untuk analisis statistik inferensial gitu. Nah, contohnya misalkan mungkin sebelum ini juga pernah sudah dijelaskan ya mengenai statistik parametrik dan non parametrik. Jadi di dalam statistik inferensial itu nanti akan dibagi dua bentuk analisis ya. Yang pertama itu adalah statistik parametrik ya. Yang kedua adalah statistik non parametrik. Nah, statistik parametrik ini ada berbagai macam bentuk ya. Nah, mengapa dia disebut parametrik? Karena dia harus memenuhi parameter-parameter tertentu ya. Nah, biasanya parameter yang diteliti yang dianalisis ya, yang ditentukan bentuknya itu adalah parameter berbentuk normalitas ya. Kemudian homogenitas dan juga homogenitas dan juga linearitas gitu. Nah, um, kalau untuk uji-uji parametrik ya, semisal uji T misalkan. Nah, uji T ini mensyaratkan data itu pertama harus normal ya. Kemudian eh, distribusinya ya bisa homogen atau tidak homogen gitu. Nah, itu adalah contoh daripada statistik inferensial uji T. Nah, oke kita lanjut dulu. Nah, kemudian uji persyaratan ini juga berkaitan dengan bentuk penelitian kita. Jadi penelitian itu kalau dibagi dibagi menjadi bentuk analisisnya, itu juga bisa dibagi menjadi dua macam. Jadi penelitian yang kuantitatif dan juga penelitian yang kualitatif. Gitu. Nah, penelitian kuantitatif itu nanti berhubungan dengan angka-angka. Dan ini bisa dibagi menjadi berbagai macam bentuk desain penelitian yang ya, ada berbagai macam bentuknya. Nah, salah satunya atau diantaranya itu adalah penelitian korelasi dan juga penelitian komparatif. Nah, yang biasanya yang paling sering dilakukan itu adalah komparatif ya. Nah, berikutnya adalah korelasi.
Nah, kalau di kita itu di kampus kita, baik itu kakak tingkatnya, ya, ataupun alumni-alumni yang telah menyelesaikan studinya, itu biasanya melakukan itu yang paling banyak itu adalah komparatif, yaitu membandingkan dua treatment ya, nah, membandingkan dua variabel bebas ya, dua treatment ya. Ya, adalah misalkan model mengajar ya, ada model A dengan model B, dibandingkan model tersebut. Nah, bagaimana hasil belajarnya? Apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, itu adalah uji komparatif. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Misalkan membandingkan media, nah itu juga bisa. Nah, kemudian ada lagi yang namanya uji korelasi. Oh ya, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ada juga penelitian itu yang korelasi. Nah, penelitian korelasi ini dalam bentuknya adalah penelitian hubungan ya. Nah, eh, misalkan contohnya itu adalah eh, tentang misalkan menghubungkan antara model belajar dengan atau misalkan menghubungkan antara ini, misalkan apa ya, motivasi dengan hasil belajarnya. Nah, jadi misalkan apakah seseorang itu motivasinya berpengaruh dengan hasil belajarnya. Apakah motivasinya tinggi, itu juga diikuti dengan hasil belajar yang tinggi. Nah, ini adalah salah satu bentuk penelitian korelasi. Nah, kemudian kita langsung masuk ke uji normalitas. Nah, uji normalitas ini bisa bisa dijelaskan dalam bentuk tiga pernyataan ini. Nah, apakah sampel itu berdistribusi normal? Nah, jadi uji normalitasnya adalah salah satu cara untuk menentukan apakah distribusi data kita ini normal atau tidak. Salah satu cara. Nah, cara yang lain tuh ada ya, misalkan dengan menggunakan grafik, menggunakan plot dan seterusnya. Nah, tetapi lebih mudah kita menggunakan uji normalitas. Karena kadangkala kalau kita menggunakan plot ya, tidak selalu nampak seperti berdistribusi normal data kita. Nah, jadi untuk memastikannya, nah orang lebih senang menggunakan uh, tes ya ataupun uji normalitas. Nah, kemudian uji normalitas ini adalah mensyaratkan uh, uji statistik nanti setelahnya gitu. Ya, apakah uji setelahnya ini memerlukan data itu normal atau tidak gitu. Nah, kita kalau misalkan penelitian kita ya, kalau kita meneliti, maka nanti kita akan dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah nanti kita mengolah secara parametrik ataukah non parametrik gitu. Nah, untuk mengetahui apakah nanti pilihan kita jatuh ke parametrik ataukah non parametrik, maka caranya adalah dengan melakukan uji persyaratan ini. Nah, misalkan dengan melakukan uji normalitas. Nah, ya. Nah, jadi kalau penelitian kita misalkan penelitian komparatif ya. Nah, dengan dua apa? Nah, dengan dua kelas ya, dengan satu variabel bebas ya, satu variabel bebas ya, dua variabel bebas, satu variabel terikat, maka nanti akan ada dua kelompok kelas ya. Maka ada dua kelompok data nanti setelahnya. Nah, kemudian untuk menganalisisnya, maka kita nanti akan memerlukan uji ya, bisa parametrik ataupun non parametrik. Nah, untuk tahu pilihan kita jatuh kemana, maka kita melakukan uji normalitas ini. Kalau data kita normal, maka bisa jadi nanti kita masuk ke uji yang parametrik. Tapi kalau data kita tidak normal, maka nanti jatuhnya adalah ke yang non parametrik. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Nah, selanjutnya, ini adalah contoh dari kurva normal yang saya dapatkan ya dari browsing di internet ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi dimaksud dengan data normal itu adalah apabila ya jumlah atau frekuensi yang mendapatkan skor rendah, ini contohnya dalam skor ya, itu sedikit, nah, sedangkan yang menengah ya, yang menengah, skor menengah itu adalah jumlahnya paling besar dan skor yang paling tinggi itu jumlahnya kembali sedikit. Itu namanya data normal. Nah, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, samalah dengan analoginya dengan kehidupan kita gitu. Orang normal itu pasti yang paling banyak jumlahnya. Sedangkan yang tidak normal, yang orang yang aneh biasanya akan mewakili jumlah yang sedikit gitu. Demikian gitu. Jadi kalau seseorang tuh di antara kita dalam satu kelas misalkan, ya, yang aneh sendiri, ya pasti kita katakan dia tidak normal gitu. Nah, tetapi yang sama kebanyakan, maka dia dikatakan dialah yang normal. Nah, ini contoh ya, contoh analoginya. Nah, ini sudah ini harusnya ini ya sudah kita pelajari di apa, statistik deskriptif ya. Nah, di statistik deskriptif inilah nanti kalian sudah mempelajari harusnya mengenai apa itu distribusi normal. Nah, kemudian terkait dengan bentuk-bentuk ujinya, ini beberapa di antaranya yang ada di dalam SPSS itu ya adalah uji Kolmogorov-Smirnov, kemudian ada Shapiro-Wilk, kemudian ada Lilliefors ya. Nah, ini semuanya adalah uji normalitas ya, yang apa? Yang digunakan oleh aplikasi SPSS ya, yang kita kenal ya. Kalau di kampus kita nih yang paling banyak dikenal itu adalah SPSS. Jadi ya mesin pengolah data itu yang paling kita kenal di kampus kita itu adalah SPSS. Nah, dan di dalam SPSS itu untuk menguji normalitas, nah pilihan ujinya itu adalah tiga di antaranya adalah ini. Gitu. Nah, kemudian untuk signifikansinya, ya, nah, dikatakan dia normal itu apabila nanti apa probabilitas ya signifikansinya itu di atas 0,05 ya. Nah, ini saya kelebihan nolnya 1 ya. Nah, 0,05. Ya. Nah, kemudian tata caranya adalah di dalam SPSS, di sini saya belum bisa menunjukkan karena saya sendiri menggunakan handphone untuk mempresentasikan ini. Karena laptop saya belum bisa ya. Nah, adalah pertama nanti setelah kita entry data, maka kita nanti klik pilihan di atas menu di barnya itu, pilih analyze. Nanti setelah analyze dibuka, nanti ada lagi pilihan lagi, itu pilih descriptive statistics. Kemudian nanti masuk ke ekspor. Nah, nanti di ekspor itu ada lagi menu yang mesti kita pilih lagi, kita centang, baru nanti hasilnya akan keluar. Nah, ya. Nah, kemudian hal yang sama juga sebagaimana yang saya jelaskan di normalitas itu adalah uji homogenitas. Nah, untuk penelitian komparatif, nah yang mesti dipenuhi itu adalah normalitas ya untuk menjadi syarat ya untuk memilih apakah nanti kita masuk ke parametrik atau non parametrik itu adalah melakukan uji yang pertama tadi adalah normalitas, yang kedua adalah kita mesti melakukan yang namanya uji homogenitas ya karena di uji komparatif ya yang inferensialnya analisis inferensialnya itu yang parametrik itu biasanya mensyaratkan normal itu pasti. Nah, sedangkan yang homogenitas itu tergantung ujinya ya. Nah, yang homogenitas ya. Nah, jadi uji homogenitas ini pasti membutuhkan dua ya, minimal itu dua. Minimal dua kelompok data. Ya. Nah, minimal dua kelompok data. Nah, semisal tadi yang saya jelaskan ya. Misalkan pengaruh penerapan model A dan model B. Maka nanti setelah diberikan tes, maka nanti akan ada dua kelompok skor ya. Skor dari kelas A dan skor dari kelas B. Nah, skor dari kelas A dan kelas B inilah yang nanti akan diperbandingkan apakah distribusinya memenuhi distribusi homogen atau tidak.
Nah, kayaknya mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian bentuk ujinya ya. Nah, bentuk ujinya itu bisa uji F, ya, bisa uji Levin, bisa uji Bartlett. Nah, tergantung dari berapa jumlah kelompok data yang nanti kita akan uji homogenitasnya. Ya. Nah, untuk Bartlett, nah ya Bartlett itu bisa banyak ya, ya maksimal bisa minimal itu 2 gitu. Nah, kemudian signifikansinya juga sama ya. Nah, tata caranya adalah analyze, kemudian nanti setelah dianalyze, kemudian baru kita pilih descriptive statistics, kemudian kita ekspor. Nah, oke ya, itu untuk uji homogenitas. Nah, selanjutnya adalah uji linearitas. Nah, untuk uji linearitas ini adalah untuk mengecek, memeriksa apakah perubahan dari kelompok data yang pertama itu juga akan diikuti oleh perubahan kelompok data yang kedua. Nah, inilah yang akan diuji melalui uji linearitas ini. Nah, tata caranya adalah analyze, kemudian kita pilih regresi, kemudian linear. Oke. Nah, saya rasa itu semua yang saya sudah yang saya sampaikan untuk hari ini. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Boleh didiskusikan. Saya Pak. Boleh, silakan. Perkenalkan Pak, saya Eka Nurdiani. Tadi dalam uji normalitas kan signifikasinya kan besar dari sama dengan 0,05 Pak. Kata Iya, Bapak tadi kelebihan 0,1 ya Pak ya. iya. Kalau yang diuji homogenitas tuh Pak, signifikasinya berapa Pak? 0,05 atau 0, Sama, sama juga Pak? sama. Ya, Ya Pak, terima kasih ya Pak. iya. Oke, silakan. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Boleh, siapa lagi bertanya? Ya, mudah-mudahan ini bisa sederhana konsepnya. Nah, nanti kita akan lebih banyak bekerja ya. Saya sih berharap kita sih banyaknya bekerja dengan aplikasi ya nanti. Jadi untuk memudahkan ya nanti masing-masing dari kita itu mendownload ya atau mencari aplikasi SPSS ya. SPSS versinya kalau untuk versi karena maaf ya karena setahu saya sekarang udah begitu cepat sekali ya ininya ya apa update-update-nya gitu. Nah, terakhir saya punya itu versi 22 ya. Tapi katanya sekarang ini udah ada yang versi 26 atau berapa gitu. Nah, saya tidak tahu secara detail ya di mana letak letak update-update-nya gitu. Nah, intinya adalah semakin kita terkini aplikasinya maka semakin eh, besar cakupan analisisnya ya. Nah, saya rasa itu kelebihannya.
Oke, ada pertanyaan lagi atau cukup? Oke ya, jadi nanti tolong dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya itu adalah ya masing-masing kalau bisa pegang ini ya aplikasi SPSS-nya. Nah, jadi nanti kalau misalkan akan ada pertemuan seperti ini lagi, ya saya menjelaskan secara langsung, maka nanti saya bisa langsung mencontohkan bagaimana caranya dari memasukkan data sampai ke kita peroleh hasilnya menggunakan SPSS, gitu. Sederhana, ya. Oke, apakah ada pertanyaan atau cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan bertanya nih kepada kalian ya. Nah, saya ingin bertanya kepada uh, nah, saya ingin bertanya kepada Fadal. Fadal, yang dimaksud dengan uji normalitas itu apa, Fadal? Yang Fadal ketahui? Normalitas ya, Pak. Ya, Eh, tadi kalau bagian normalitas tuh pas Bapak jelaskan tadi saya kurang memperhatikan karena saya tadi keluar masuk, Pak. Jadi pas bagian-bagian akhir pada bagian mulai grafik, nah itu tadi baru saya jelaskan. Baru saya mendengar penjelasan Bapak dengan cukup jelas. oke. Jadi yang Fadal ketahui dari uji normalitas apa? Jadi yang mungkin dapat saya tangkap tuh, Pak, uji normalitas itu adalah uji yang dilakukan dengan tujuan jadi uji normalitas itu adalah ujian dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data. Nah, apakah itu data kelompok data atau variabel? Nah, sebaran data ini berdistribusi normal ataukah tidak? Dan uji normalitas ini berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Oke ya.
betul ya, bisa diterima ya. Nah, jadi uji normalitas itu adalah uji yang digunakan untuk mengetahui distribusi daripada data ya. Apakah data kita itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, oke, kemudian saya akan bertanya lagi kepada Fatmawati ya. Nah, untuk Fatmawati. Ya, Pak. Nah, saya ingin bertanya kepada Fatmawati. Fatma ya, saya Ya, panggil Pak. Fatma. Nah, Fatma, apakah dalam suatu analisis ya, ketika kita selesai meneliti, itu kita harus selalu melakukan uji normalitas. Silakan Fatma. Pak, mohon maaf, Pak. Bisa diulang nggak, Pak? Nggak jelas. Oke, saya ulang lagi ya. Fatma, apakah setiap pengolahan data itu memerlukan uji normalitas? Kayak dari Fatma ya, Pak. Menurut Fatma nih, setiap pengujian tuh butuh uji normalitas karena sepengetahuan Fatma, uji normalitas itu adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Jadi kalau ada uji normalitas tuh kita dapat tahu Pak itu tuh benar atau enggaknya. Jadi bisa gitu dikumpulkan dalam distribusi normal dan diambil populasi normalnya. Ya kok Pak, benar ke? Oke ya, mudah-mudahan semuanya di sini bisa mendengar penjelasan ini ya. Jadi jawabannya adalah tidak selalu ya. Nah, tidak selalu. Nah, jadi untuk apabila kita saya tadi tidak menjelaskan ini ya. Nah, apabila kita sudah memiliki data, nah, kemudian selanjutnya kita akan mengolahnya, maka yang mesti diperhatikan adalah apakah perlu kita melakukan uji ini adalah yang pertama itu adalah apakah data kita itu diambil secara random atau tidak ya. Karena syarat untuk melakukan uji, untuk menentukan uji normalitas ya, bukan syarat uji normalitas maksudnya untuk selain daripada normalitas ya, apakah untuk memilih apakah nanti kita masuk ke parametrik ataukah tidak. Nah, salah satu syarat yang lain itu adalah pengambilan sampelnya juga mesti dari data yang random ya. Nah, kalau nanti penelitian kalian ya, penelitian kita itu menggunakan pengambilan data yang tidak random, misalkan dengan purposive sampling dan seterusnya, nah, maka tentu saja ini tidak diperkenankan untuk melakukan uji normalitas lagi. Jadi sudah dipastikan kalau misalkan kita mengambil data secara tidak random, secara ya tidak random, maka dipastikan data kita itu adalah tidak normal. Nah, ini sejalan dengan pendapat yang tadi si Fadal sampaikan ya. Oke, selanjutnya saya akan bertanya lagi kepada Roni Permana. Nah, coba Roni. Saya ingin tanya ke Roni, ya, kapan kita melakukan uji homogenitas? Apakah setelah melakukan uji normalitas? Ayo Roni. Setelah uji normalitas, Pak. Oke ya, saya tampung dulu. Coba lagi Udah. Yunita Puspasari. Coba Yunita, dengan pertanyaan yang sama. Apakah uji homogenitas itu selalu setelah normalitas gitu? Silakan, Yunita. Menurut saya tidak, Pak. Alasannya? Karena tadi Bapak bilang nggak semua data tuh harus diuji normalitas. Homogenitas. Oke. Homogenitas itu dia kalau dua data kan, Pak? Ya.
Jadi menurut saya ndak harus selalu setelah normalitas. Oke, ya, saya lanjutkan lagi di sini. Jadi benar ya. Nah, jadi tidak ada hubungan antara normalitas dengan homogenitas gitu. Masing-masing ini adalah uji yang saling terpisah satu sama lain. Ya. Nah, beberapa di antara kita mungkin berpendapat bahwa uji homogenitas itu boleh dilakukan setelah normalitas itu diketahui. Nah, jawabannya adalah tidak ya, tidak selalu, tidak seharusnya. Tidak selalu ya, tidak semestinya selalu demikian gitu. Nah, ada kalanya suatu analisis hanya memerlukan asumsi bahwa data tuh homogen gitu. Maka kita hanya memerlukan uji homogenitas saja gitu. Nah, maka normalitasnya tidak perlu kita lakukan gitu, ya. Jadi ini bukan hierarki ya. Jadi antara normalitas dengan homogenitas itu bukan hierarki. Nah, cuma karena semua uji parametrik itu mensyaratkan normal, maka lebih aman kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu, ya. Nah, mungkin bisa dipahami ya. Semua uji parametrik itu selalu mensyaratkan data punya distribusi normal, gitu. Selain tadi sampelnya mesti random, ya, maka distribusinya juga harus normal, ya. Nah, itu parametrik ya. Jadi semua uji parametrik itu selalu mensyaratkan uji normal dan juga homogen ya. Uji normal dan juga data diambil secara random. Nah, ya, semua uji parametrik. Nah, tetapi untuk homogenitas itu tidak semuanya. Nah, tidak semua uji homogenitas itu mensyaratkan datanya harus homogen. Nah, ya. Nah, jadi untuk homogenitas itu tidak semua uji itu tidak selalu mengharuskan dia homogen ya untuk parametriknya. Jadi parametrik itu ada yang mensyaratkan homogen dengan normal, ada juga yang cuma sekedar normal saja. Nah. Oke ya, ada lagi pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada saya cukupkan ya. Nah, nanti saya lebih menekankan kepada SPSS-nya ya. SPSS-nya, nah bagaimana cara masukkan data, kemudian mendapatkan hasilnya. Nah, saya mau itu yang diperdalam, nah, daripada yang ini ya, daripada yang manual ya. Nah, nanti kalau ada yang sempat kita manual, kita akan coba juga yang manual. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan saja. Cukup ya? Nah. Oke, kalau cukup ya, kita bisa akhiri pertemuan kita. Nah, mudah-mudahan nanti masing-masing dari kita bisa mempersiapkan aplikasinya SPSS supaya nanti pembelajaran ke depan itu bisa berjalan dengan baik ya. Nah, kita tutup perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Ya. Nah, silakan bagi yang ingin meninggalkan room ini, saya persilahkan. Baik, Pak.